Timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar di matchday pertama Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga yang akan digelar di King Sport City Stadium, Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat, 6 September 2024, skuad Garuda akan melawan tim kuat Arab Saudi. Pelatih Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk menghadapi laga ini, terdiri dari 12 pemain dari Liga 1 dan 14 pemain yang berkarier di luar negeri. Namun, ada 2 pemain yang dipastikan absen, yaitu Martin Paes dari FC Dallas dan Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers U21. Martin Paes belum bisa dimainkan karena belum terdaftar, sementara Justin Hubner harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Keduanya baru bisa tampil saat melawan Australia pada 10 September mendatang. Dalam laga melawan Arab Saudi, Shin Tae-yong diprediksi akan menurunkan formasi 3-4-3. Fernando Ari kemungkinan besar akan mengisi posisi penjaga gawang, dengan trio bek Sandy Walsh, Jay Idzes, dan Rizky Ridho di lini belakang. Untuk posisi wingback, Asnawi Mangkualam dan Kelvin Verdong diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan di sisi sayap. Sementara itu, di lini tengah, duet gelandang Tom Haye dan Nathan Choeon akan menjadi motor serangan. Di lini depan, Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk akan beroperasi di sisi kanan dan kiri, dengan Ragnar Oratmangoen sebagai penyerang tengah. Laga ini akan menjadi ujian pertama Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Arab Saudi pada 6 September 2024 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Menghadapi raksasa Asia yang pernah mengalahkan Lionel Messi dan Argentina di Piala Dunia 2022, pelatih Shin Tae-yong mengaku sudah menyiapkan taktik khusus untuk menjaga emosi anak asuhnya. Shin Tae-yong menyadari bahwa Arab Saudi memiliki gaya bermain yang keras dan kerap memancing emosi lawan. Pemain yang biasa bermain kasar tidak akan berubah. Tapi, hal itu tidak akan jadi masalah bagi kami, ujar Shin dalam sesi latihan di Senayan. Menurutnya, kunci sukses menghadapi Arab Saudi adalah dengan tetap tenang dan memanfaatkan gaya kasar mereka. Pelatih berusia 53 tahun ini menekankan pentingnya mengantisipasi provokasi dari para pemain Arab Saudi, khususnya para bek. Kami harus memanfaatkan kekasaran mereka untuk keuntungan kita, tambahnya. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, yakin tim Garuda Muda bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025 yang akan digelar di Chili. Optimisme ini muncul setelah melihat persiapan dan performa anak asuhnya. Saat ini, Timnas U20 tengah bertanding di turnamen Seoul Earth On Ice Cup 2024 di Korea Selatan. Ajang ini menjadi persiapan mereka jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025, yang juga menjadi jalan menuju Piala Dunia U20. Garuda Muda mengawali turnamen dengan kemenangan gemilang 2-1 atas Argentina pada Rabu, 28 Agustus. Namun, pada laga kedua, Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 0-2. Indra Syafri mengatakan, timnya terus berproses dan telah melakukan berbagai terobosan untuk memperbaiki performa. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang selalu mendukung. Timnas Indonesia memulai pemusatan latihan, TC, di lapangan ABC, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 30 Agustus 2024, dengan mengenakan jersey latihan baru. Sesi ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi 2 laga awal Grup C, salah satunya melawan Arab Saudi pada 6 September 2024. Dalam TC yang dimulai pukul 17 WIB, terlihat 12 pemain yang hadir dari total 26 pemain yang dipanggil. Beberapa nama yang ikut latihan di Jakarta antara lain Hernando Ari, Witan Sulaiman, dan Ramadan Sananta. Para pemain mengenakan jersey latihan baru yang didominasi warna putih merah, sementara kiper mengenakan kombinasi hitam putih. Jersey pelatih tak kalah keren, dengan perpaduan biru dongker hijau. TC ini akan berlangsung hingga Sabtu, 31 Agustus 2024, sebelum tim bertolak ke Arab Saudi pada Minggu, 1 September 2024. Kabar terbaru datang dari Timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Bek muda Justin Hubner mengonfirmasi bahwa dirinya tidak akan ikut latihan di Jakarta jelang pertandingan melawan Arab Saudi. Shin Tae-yong telah merilis daftar 26 pemain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski masuk dalam daftar, Justin Hubner, bek yang berkarier di Wolverhampton Wanderers U21, tidak akan ikut bergabung dengan skuad di Jakarta. Melalui Instagram story-nya, Hubner mengonfirmasi bahwa ia akan langsung terbang ke Jeddah, Arab Saudi. "Saya akan terbang ke Jeddah akhir pekan ini," ujar Hubner dalam unggahannya. Namun, Hubner dipastikan tidak akan tampil saat melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang karena akumulasi kartu kuning. Sang bek berusia 20 tahun baru diperbolehkan tampil di laga melawan Australia pada 10 September di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Meskipun tak bisa bermain, Hubner tetap akan bergabung dengan skuad Garuda di Arab Saudi, mirip dengan situasi Martin Paes yang juga baru bisa tampil di laga kedua. Kelvin Verdong, yang kini memperkuat NEC Nijmegen, menjadi kunci kemenangan timnya saat menghadapi PEC Zwolle pada Sabtu, 24 Agustus 2024. Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk NEC Nijmegen, Verdong tampil sebagai starter dan menunjukkan performa yang mengesankan. Melansir dari SofaScore, pemain berusia 27 tahun ini mencatatkan 3 kali intercept, 1 tackle, dan akurasi umpan yang mencapai 81%. Berkat penampilan gemilangnya, Kelvin Verdong masuk dalam Best 11 Eredivisie pekan ini versi ESPN. Tak hanya ESPN, media lokal Belanda, Forza NEC, juga memberikan pujian kepada Verdong. Media tersebut menyebutnya sebagai salah satu pemain paling stabil di posisi bek kiri dan memuji kontribusinya dalam membantu serangan tim. Sang bek kiri merupakan salah satu faktor paling stabil dalam tim Rogier Meijer musim lalu, tulis Forza NEC. Mereka juga menambahkan bahwa kualitas Verdong dalam membangun serangan sangatlah penting bagi NEC Nijmegen. Dengan penampilan apik tersebut, harapan besar kini disematkan pada Verdong untuk membantu timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan mereka dengan menghadapi tantangan berat melawan Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024, di King Abdullah Sports City. Belakangan ini, PSSI sedang melakukan proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu nama yang santer dibicarakan adalah Jairo Riedewald, mantan penggawa Ajax Amsterdam yang kini bermain di Premier League bersama Crystal Palace. Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh pengamat sepak bola, Roni Pangemanan, yang menyebut bahwa Jairo berencana datang ke Indonesia setelah musim Premier League berakhir untuk mengurus proses naturalisasinya. Jika proses ini berjalan lancar, Jairo Riedewald bisa menjadi bagian dari skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald, yang pernah meraih gelar juara di Eredivisie bersama Ajax, dikenal sebagai pemain yang serba bisa. Menurut Transfermarkt, pemain kelahiran Haarlem ini bisa bermain di berbagai posisi, termasuk sebagai gelandang bertahan, bek tengah, dan bek sayap. Dengan kemampuan ini, Jairo bisa menjadi opsi penting bagi pelatih Shin Tae-yong jika pemain lain seperti Justin Hubner, Tom Haye, atau Kelvin Verdong absen. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari PSSI, sebuah petunjuk menarik terlihat di akun Instagram resmi Jairo, di mana ia menyertakan bendera merah putih di bio-nya. Apakah ini tanda bahwa Jairo benar-benar akan bergabung dengan timnas Indonesia? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Jika Jairo Riedewald resmi dinaturalisasi, kehadirannya tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026.